Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, part pertama. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Perhatikan air yang biasa diminum, udara yang dihirup setiap saat, atau uang logam yang digunakan sebagai uang jajan. Air terdiri atas H2O yang merupakan zat cair yang tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Udara yang dihirup merupakan gas oksigen. Dan uang logam merupakan zat padat yang terdiri atas campuran tembaga dan perunggu. Nah, di sini kamu pasti akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Tuhan juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, seperti air, udara, batu, dan berbagai macam mineral yang terdapat di dalam perut bumi. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu makhluk hidup. Gambar B itu adalah benda tak hidup. Nah, di sini bisa kalian bedakan berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri benda tersebut. Ayo kita lakukan. Bagaimanakah ciri hidup dan tak hidup? Nah, pada data hasil pengamatan, di bawah ini ada tabel ciri-ciri ikan, kucing, dan mobil-mobilan. Yang pertama itu kolom kucing atau ikan, dan kolom mobil-mobilan. Ikan atau kucing itu dapat bergerak, sedangkan mobil-mobilan juga bergerak. Nah, di sini keterangannya kita buat sama ya. Kemudian berkembang biak. Nah, kucing dan ikan itu dapat berkembang biak, sedangkan mobil-mobilan itu tidak dapat berkembang biak. Keterangannya di sini kita buat tidak sama ya. Nah, untuk kolom berikutnya bisa kalian isi sendiri. Baiklah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Contohnya itu mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis. Nah, itu merupakan bentuk benda. Nah, pada gambar di bawah ini adalah contoh dari benda ya, yaitu mobil. Nah, mobil ini terdiri atas benda lainnya seperti ban, kaca, dan baja. Nah, baja ini itu terletak pada bodi mobil ya. Sekarang kita masuk bagian B, cara mengklasifikasi makhluk hidup. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup yang pertama itu bernafas. Setiap saat kamu pasti bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Next, yang B, memerlukan makanan dan minuman untuk mereka beraktivitas. Setiap makhluk hidup memerlukan energi. Contohnya pada gambar di bawah ini. Kambing makan rumput dan manusia makan nasi sebagai sumber energi mereka. Kemudian yang C itu bergerak. Nah, kamu dapat berjalan, berlari, berenang,
dan menggerakkan tangan itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak itu terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Lihatlah gambar di bawah ini, yaitu A. pelari dan B. perenang. Berikutnya, D. tumbuh dan berkembang. Coba kalian perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu tidak sama. Coba kalian lihat gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh gambar mulai dari kalian masih kecil hingga dewasa. Dan gambar berikutnya itu ada gambar kupu-kupu, dimulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Yang berikutnya itu adalah E. berkembang biak atau reproduksi. Setiap makhluk hidup mampu untuk memperoleh keturunan atau yang disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Tujuannya yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Seperti contohnya kamu lahir dari ayah dan ibumu. Berikutnya yang F, peka terhadap rangsangan, dan G, penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya, dan bisa kalian rasakan sendiri bagaimana kalian mampu untuk merasakan rangsangan. Misalnya contohnya itu silau pada saat terkena cahaya. Nah, atau yang disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Baik hewan maupun manusia dilengkapi dengan indera untuk menangkap rangsangan, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Nah, penyesuaian diri terhadap lingkungan itu manusia mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Contohnya pada tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau yang sedikit mengandung air. Demikianlah video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.